Mitos atau fakta? MKN itu tuna asmara, kuliah yes pacaran no. 1, 2, 3. Perjuangan kalian itu masuk stan seperti apa gitu, struggle-nya seperti apa? Kebetulan fun fact-nya aku tuh gak diterima awalnya. Oh, jadi tuh? itu kan sebenarnya jatuhnya ke seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu kan tahap awal banget tuh. Jadi kalau UTBK ya TPS di atas 600 baru boleh lanjut. Nah saat itu UTBK kan kita udah dibagi nilainya, emang udah dibagi. Dan aku emang di atas 600, jadi harusnya langsung masuk kan. Tapi pada saat pengumuman itu aku nggak masuk. Terus gimana tuh? Nah terus jadi ternyata WUW mungkin ini. ternyata ada banyak juga yang mengalami hal yang sama kayak aku. Jadi kayak mereka UTBK-nya nilai TPS-nya di atas 600 tapi nama mereka nggak tercantum di pengumuman stan. Akhirnya ternyata stan dengar hal tersebut. Terus jadinya mereka bikin pengumuman baru kalau misalnya ada yang mengalami hal yang kayak gitu, nilai UTBK di atas 600 tapi ya itu mengirimkan email konfirmasi. Pertama aku nggak tahu PKN STAN itu apa? Iya, karena memang selama ini kan aku orientasinya ke universitas gitu kan. Dan waktu dari awal tuh bisa dibilang STAN tuh pilihan keempat gitu loh. Karena dulu waktu di SMA itu guru BK aku kayak disuruh ngelis gitu. Oh kamu SNMPTN-nya apa, SBM-nya apa, mandirinya apa. Nah terakhir terus ini pilihan terakhir. SMA masih kayak oriented ke universitas. Nah iya kan. PTN-PTN Iya. kan. Dan di sekolahku sama sekali nggak ada informasi tentang namanya sekolah kedinasan. Dan seingatku itu terakhir peminatnya itu dikit gitu loh, dan nggak ada bantuan informasi apa, jadi murni dari luar. Dan pesannya adalah mencari bestie standar. Ya itu jangan lupa. Mencari jangan menjadi. Iya, Mencari jangan menjadi. Ready, take action. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi kuliah pakai daster. Apa kabar sobat daster? Asik, baik banget nih Kak Tika. Selamat datang buat para sobat blaster di podcast Kominfo Ngobar. Ngobrol bareng jurusan episode 2. Ngobrol bareng bikin harimu makin cetar. Keren banget. Jadi Ngobar ini tuh adalah sebuah kolaborasi antara Kominfo, BEM PKN STAN, dan Radio Blast yang akan mengulik dan mengupas tentang serba-serbi jurusan yang ada di PKN STAN. Betul banget, karena kemarin episode 1 kita sudah berbincang dan mengupas ngupis nih tentang jurusan akuntansi sektor publik ASP. Nah sekarang untuk episode 2 ini kita akan berbincang, kita akan memberikan wawasan dan informasi kepada Sobat Blaster semuanya tentang serba-serbi jurusan Manajemen Keuangan Negara atau MKN. Jadi diharapkan nih buat Sobat Blaster ini bisa mendalami dan mengenal lebih dalam tentang jurusan MKN ini. Nah saat ini nih kita sudah tidak sendirian lagi nih Kita sudah kedatangan narasumber dari mahasiswa jurusan MKN. Sudah ada Alif dan Gita. Beri tepuk tangan nih. Apa kabar Alif dan Gita? Oke, kalau sehat aku ya? Sehat banget, sesehat itu. Ya, sehat ya. Sehat itu gitu. Tensinya berapa? 110 tensi. Waduh, nggak tahu ya, nggak pernah cek nih. Kita gimana kabarnya? Aku sebenarnya seneng banget ya. Sekarang Exciting. lagi sehat banget. Tapi sebenarnya aku agak sakit sih sebenarnya. Cuman sakit gara-gara apa tuh? diundang ke podcast ini aku jadi Langsung sembuh. Langsung sembuh gitu. Iya. Emang kayak kita kayak doping di sini ya. Nah, oke, tapi tadi mereka udah kenalan ya. Kayaknya pas Oh iya bener. Oh. Bareng siapa lagi sih podcast ini? Ayo pada kangen gak? Kangen kan. Bareng siapa lagi sih kalau bukan si Duo FF, Ferdi dan Fatika, Duo mungil yang suka sepil. Kita bakal nge-spill tentang gimana sih kehidupan kehidupan dari mahasiswa manajemen keuangan negara. Catatan hati seorang mahasiswa MKN. Catatan hati. Iya. Oke, langsung kali ya Fer ya. Bener, di podcast kedua ini kan kita sama MKN. Boleh dikenalkan dulu Mas Alif dan Gita, mungkin dari nama, prodi, asal dan tahun masuknya. Oke, kamu atau aku dulu nih? Alif dulu yuk. Oke. Ya? Aduh, enggak, make sure aja gitu siapa tahu biar ada integrasi chemistry-nya. Kita sebagai cowok nggak boleh otoriter gitu loh. Kita harus menanyakan betul. Gak boleh Menanyakan. patriarki ya. Betul. Kayak bahasa udah mulai ini lagi. Udah jauh banget bahasanya. Iya. Sebagai host ya udahlah.
Oke deh Alif. Silakan. Oke, jadi kenalin, nama aku Alifian Pramudia Wijaya, biasa dipanggil Alif. Aku asalnya dari Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto. Dan aku masuknya tahun 2021, prodinya Manajemen Keuangan Negara, konsentrasinya penerimaan sama kayak kita. Oh, sama. Semester Kalau aku semester 4 sekarang. 4 ya. Oke. Gita. Kalau aku, halo semuanya, perkenalin aku Gita Angelina Putri, bisa dipanggil Gita. Asal aku dari Kalimantan Tengah, tapi sering dikira orang Batak. Terus Waduh, kenapa itu? Kiranya juga orang Iya, Batak. iya. Oh iya. Banyak ngira orang Batak ya, padahal aslinya Dayak Jawa. Nah, habis itu semester 4 of course sekelas sama Alif sekarang. Oh, sekelas. Iya. Betul, Sebesti sekelas. itu. Bestie, Iya. bestie, Sebesti itu banget nih. Besti banget. Habis itu apa aja ya tadi? Ini tahun masuk. Oh, tahun Semester. masuk sama pastinya kayak Alif 2021. Semester Ya. 4 juga Semester berarti. 4. Oh. Satunya dari Jawa, satunya dari Kalimantan. Kalimantan. Tapi emang aku ngelihat Gita ini kayak muka-muka orang Batak sih bener-bener. Oh. Kayak jangan orang Medan nih, ternyata orang Kalimantan Tengah. Atau mungkin bisa ditelusuri dari nenek-neneknya, mungkin ada ini keturunan Bataknya. Enggak ada, siapa mungkin Chinese sih, Chinese. Oh, Chinese. Enggak bercanda, Kak. Oh, enggak ada. Iya. Masih bisa-bisanya Aku ngelawan. sangat percaya itu awalnya. basic trustnya memang tinggi ya tadi. Iya, benar. Oke, nah Alif sama Gita ini kan masuk PKN STAN tuh di tahun 2021 ya. Iya. Nah kira-kira boleh nggak sih diceritain ke sobat Blaster semuanya, kan di sini lagi pada berjuang nih ya buat masuk ke Bener, kampus Alif. sama baca Miba kan, Iya, lagi. lagi berburu dan meramu. Mencari glory, gold dan gospel dari KSan. Buat menjadi bagian dari kampus Aliwardana. Nah kira-kira boleh diceritain nggak sih kayak perjuangan kalian itu masuk STAN seperti apa gitu, struggle-nya seperti apa? Boleh, Menyenangkan atau tragis silahkan boleh. Menyenangkan atau tragis? Dari kita dulu mungkin. Gita Dari boleh, aku boleh ya. deh. Oke, boleh dari aku. Jadi perjalanan masuk PKN STAN, sebenarnya sejujurnya aku itu baru tahu ada yang namanya PKN STAN itu setelah aku lulus. Mungkin ceritaku agak beda nih Lulus sama yang SMA? Atau- maksudnya perjalanan mau lulus gitu. Oh, Jadi pas iya, mau lulus iya, nih, iya. saat kan kita kayak pas mau lulus tuh biasanya mulai nih kayak nyari aku mau lanjut kemana, Bener, mau lanjut bener. kemana, mikir kemana gitu. Nah di situ jujur aja aku itu belum kayak yang fully aware sama yang namanya sekolah kedinasan. Jadi kayak emang ya tipikal anak-anak SMA kan pastinya kayak maunya lanjut ke univ negeri kayak Bener. gitu-gitu kan biasanya. Nah Bener. itu aku jadi awalnya sama kayak tipikal anak-anak biasanya pasti mau masuknya ke univ-univ negeri gitu ya. Nah abis itu pas udah mau menuju ke akhir-akhir itu kayak pendaftaran sekolah kedinasan itu kan kayak di awal banget gitu. Iya benar. Dibandingkan Selalu iya. berbeda gitu. ya. pendaftarannya Hal-hal di gitu. awal. Tapi habis itu kita ujian-ujian dulu nih, ikutin ujian-ujian negeri-negeri dulu. Habis itu baru ujian yang untuk sekolah kedinasan mulai gitu. Nah pada saat itu aku itu sebenarnya udah mulai daftar ya, udah menentukan tujuan aku yang univ negerinya kemana gitu, jurusan apa. Udah daftar juga kan pastinya. Nah pada saat itu barulah mamah aku, orang tua aku yang mulai kayak, kamu nggak mau nyoba sekolah kedinasan gitu. Nah Betul. jadi di situ aku kayak, hah sekolah kedinasan tuh apa? Nah, aku Oh, gitu. ya, aku benar-benar belum tahu sama sekali. Alumni biasanya kan ada kan alumni mengunjungi SMA terus Oh. kayak sosialisasi gitu. Kebetulan karena sekolah aku tuh kan Kalimantan ya, Kalimantan tuh agak Oh, terpencil gitu ya. Enggak IKN kok abis ini ya masa terpencil sih. Iya. boleh tuh. Nah, Iya. jadi kayak jarang sih kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu tuh jarang. Nah, jarang jadi ya. kalaupun ada tuh ya pasti dari yang kayak univ besar, yang kayak univ negeri gitu loh. Nah, jadi aku kurang tahu gitu info-info tentang PKN STAN atau kayak sekolah kedinasan gitu. Nah, tapi mama aku tahu kan. Mungkin karena Iya. kayak mungkin anaknya teman mamaku yang di mana gitu. Ini Nah, geng Iya sosialitanya. sosial Iya. biasanya kan ibu suka gitu kan. Geng touringnya ya kan. Jeng ya. Aktif loh ibu sekarang touring gitu. Iya. Si mungkin. gini gudang dia. gitu. Jadi barulah dari mamaku itu aku mulai cari tahu nih sekolah kedinasan. Terus kayak pastinya kan namanya kita anak-anak remaja pasti cerita dong sama teman-teman kita yang lain. Nah, aku itu iya. nanya ke temanku kayak, aku disuruh nih masuk ke sekolah kedinasan. Nah, kebetulan ternyata ada sahabat aku yang deket banget emang dia itu ternyata emang mau masuk PKN STAN. Oh, Nah, stunner sejati. jadi, Iya. nah disitulah mama aku juga kebetulan nyuruhnya itu emang di PKN STAN gitu. Terus Oh, sebelumnya tuh kedinasan. kedinasan bukan? Oh, gitu, ya. kedinasan. Dan
waktu itu aku tuh yang tahu banget ya ada satu kedinasan lain lah yang aku tahu juga sama PKN Stan. Nah pada saat mau milih, aku lebih milih kan PKN Stan karena kalau misalnya sekolah kedinasan yang satunya itu lebih ke arah militer gitu loh. Dan aku ngerasa kurang cocok deh aku gitu. Bener. Kayak aku kayaknya nggak sanggup deh kalau di sana gitu. Aku Jangan bisa dipaksain pingsan duluan ya, gitu. iya. Iya. Jadilah aku pilih PKN Stan dan juga tahu info-info tentang PKN Stan itu dari temen aku tadi yang sahabat yang kayak dia deket banget sama aku jadi Bestie kayak Stanners Iya. ya. Bestie Terus Stanners. dia gimana kabarnya? Keterima? Oke, aduh dari senyumnya sayang itu udah terjawab ya. Sudah terjawab ya teman-teman dari senyumnya. Oke. sayang sekali ya teman-teman, mungkin keberuntungan berpihak kepada saya. Jadi Keberuntungan di stannya. Kan Oh, keberuntungan iya. dia mungkin di tempat yang iya lain kan. mungkin keberuntungan dia di tempat yang lain gitu. Jadi Oke, mari kita mengadahkan tangan ke atas. Iya. Enggak ya. Kenapa jadi acara kajian ya? Kalau dari Alif mungkin. Kalau aku sih sebenarnya mirip banget sama kita. Yang pertama aku nggak tahu PKN nggak tahu Stan itu juga? apa. Iya, karena memang selama ini kan aku orientasinya ke universitas gitu kan. Dan waktu dari awal tuh bisa dibilang Stan tuh pilihan keempat gitu loh. Karena dulu waktu di SMA itu guru BK aku kayak disuruh ngelis gitu. Oh kamu SNMPTN-nya apa, SBM-nya apa, Bener. Mandirinya apa. Nah terakhir terus ini Iya. pilihan terakhir. SMA masih kayak oriented ke univ-univ. Nah Iya, iya kan. PTN-PTN Iya. kan. Dan di sekolahku sama sekali nggak ada informasi tentang Stan. namanya sekolah kedinasan. Dan kedinasan. seingatku itu terakhir apa ya peminatnya itu dikit gitu loh. Dan nggak ada bantuan informasi apa. Jadi murni dari luar gitu. Kalau nggak dapat informasi entah itu dari media cetak atau itu Instagram gini-gini gitu. Jadi sebuta itu. Dan waktu itu ya memang kayak disuruh gitu kan sama guru BK, kamu belum ngisi nih pilihan keempat terakhir gitu loh. Dan waktu itu aku bingung, duh sekolah apa ya. Terus nggak tahu randomly tiba-tiba tuh di timeline Instagram tuh kayak ada apa sih kayak Info semacam info stand Info gitu, stand gitu ya. kayak ada tryout, Broadcast ini ya, iya kayak. kayak ada tryout gitu kan. Terus Kayak emang udah takdir gak sih Mer? Kayak Iya. tiba-tiba kayak, aduh langsung siapa muncul yang gitu. sangka maksudnya hanya Iya. berawal cuman lihat doang gitu kan. Iya. Terus ditaruh di pilihan keempat. Terus tiba-tiba keterima. Dan apa ya kayak miracle gitu loh. Padahal aku tuh ngambisnya kan di universitas gitu kan. Wah, ngambis banget. Dan waktu gagal di tiga-tiganya sekaligus dari SNMPTN, SBM, terus sama Mandiri juga gagal. Itu kan titik terendah ya. Nah, Gak main-main berarti iya. masuk ke universitasnya aja Mandiri. sampai Lagi, Mandiri iya, udah iya. gagal. Terus abis itu kayak wah ini aku lupa pilihan keempatku ada Stan. Dan itu kalau Stan kan kebetulan waktu itu kan pakai apa sih nomor UTBK gitu kan. Kebetulan Iya. aku udah Oh, pas masukin. zaman kalian nilai UTBK masih Iya. yang satu buat semua atau gimana tuh? Jadi waktu dulu tuh kan kita waktu mau daftar Stan itu dari BKN itu kan kita harus nginput nomor UTBK kita. Oh gitu. Di input nomornya nanti mereka otomatis tahu skor kita UTBK gitu loh. Iya. Jadi kita nggak perlu nginput sekarang lagi. kayak gitu ya. Waktu Iya. tahun, ya, kalau tahun kita enggak ya Fer kayak Iya, gitu. kita pure kayak ujian Iya. lagi. Nah langsung tes gitu. ya. Jadi untung aja waktu itu aku daftar gitu loh di websitenya BKN. Jadi waktu itu kan abis pengumuman. Jadi timelinenya kan daftar itu dulu. Sebelumnya tuh dari bikin akun untuk SBMPTN. Terus habis itu dapat nomor kan. Nomornya dimasukin ke websitenya BKN. Habis itu ada pengumuman UTBK. Nah waktu pengumuman UTBK itu aku gagal. Nah itu sedih banget. Dan Oh, itu di iya. otakku sama sekali nggak ada kepikiran Stan apa-apa. Sama sekali nggak ada di Ya, pikiran. udah inilah hopeless lah. Iya udah Iya. hopeless. Nah terus aku tiba-tiba inget temanku, nah mirip kayak kita, aku juga ada bestie Bestie standar, Stanners ya. Ada julukannya karena Sebagai Bestie awal dari- Stanners. bestie standar sejati. Iya. Nah dia ngomong kalau kamu masuk loh gitu. Dan kalau dulu kan UTB untuk masuk bisa ujian SKD itu kan ada batas minimal nilai nilai UTBK kan. Oh gitu ya. Oh, baru Rata-rata- bisa tes. Iya, Iya. jadi rata-rata seluruh skornya itu harus di atas 600. Hmm. Dan TPS ya? iya TPS. Dan itu aku nggak tahu. Atau kalau ada syarat itu. Kalau ada maksudnya. syarat itu, jadi kayak udahlah tinggal daftar, tinggal masukin dan dia bilang oh berarti skormu di atas 600 gitu. Kamu pantesan kamu bisa lanjut tahap SKD. Nah itu aku baru kayak oh iya ini terakhir ada Stan gitu. Jadi makanya langsung ambisius menggebu-gebu dan alhamdulillah di sisa-sisa di hari. sisa-sisa hari itu dan pendek Berhasil banget. ya. Dan itu kalau nggak salah seingatku 1 bulan sebelum ujian SKD. Dan iya, dan benar. fun fact lagi aku sama sekali nggak tahu SKD itu kayak gimana. Oh iya. Sama iya. sekali nggak tahu kayak gimana. Jadi
kayak build from the ground gitu loh. Jadi belajar dari awal kayak materinya dari apa ya, TIU, TWK, TKP, TWK sih ya, 3 kayak komponen PPKN. itu bener-bener dari bawah. Kalau TWK kan sejarah ya, Iya. itu kan Iya. lebih ke Sejarah basic ya, Pancasila, Pancasila Iya, gitu-gitu iya. kan. Kenegaraan lah. Kalau TIU kan ya kayak matematika dasar, dasar. gitu, logika dasar. Nah, yang Logika TKP ini yang apa ya, kayak Kepribadian ya? kepribadian Iya, itu Kepribadian. itu agak tricky sulit, ya. tricky Tricky, karena iya. kita harus paham konteks dari soalnya Iya. itu Iya. apa. Psikotes kan ya soalnya. Iya, bener itu udah banget kayak sih. psikotes dan hari demi hari, tes demi tes. Ya, hari demi hari, Iya. ya. Sampailah saya sekarang sampai semester 4 ini. Insya Allah sekali mengharukan. Aku salut karena dari Alif sama Gita yang belum tahu apa itu PKN STAN, Oh. terus menemukan bestie standarnya masing-masing. Iya. Oh ya, bestnya gimana kabarnya? Iya, dia kayak Oh, gini. dia sekarang di sekolah kedinasan sebelah di daerah Oh. Jakarta Timur. Aku juga Waduh, jadi luar inget biasa, nih. men. Karena Alif tadi cerita yang TPS 600, kebetulan fun fact-nya aku tuh nggak diterima awalnya. Oh, kenapa Jadi tuh? itu kan sebenarnya jatuhnya ke seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu kan tahap awal banget tuh. Jadi kalau UTBK ya TPS di atas 600 baru boleh lanjut. Nah, saat itu UTBK kan kita udah dibagi nilainya, emang udah dibagi, dan aku emang di atas 600, jadi harusnya langsung masuk kan. Tapi pada saat pengumuman itu aku nggak masuk. Nah, terus gimana tuh? Nah terus jadi ternyata WUW banget mungkin ini. ternyata ada banyak juga yang mengalami hal yang sama kayak aku. Jadi kayak mereka UTBK-nya nilai TPS-nya di atas 600, tapi nama mereka nggak tercantum di pengumuman STAN. Akhirnya ternyata STAN dengar hal tersebut. Terus jadinya mereka bikin pengumuman baru. Kalau misalnya ada yang mengalami hal yang kayak gitu, nilai UTBK di atas 600 Oh, tapi konfirmasi ya gitu. Oh, itu oke. mengirimkan email konfirmasi. Jadi aku telat gitu diumumin masuk STAN-nya. Waduh. Aduh, agak ini ya berkecamuk di hati kayak. Gak keterima. Ya, masih kesempatan kayak. Aduh. Emang kalau udah jalannya udah nggak salah lagi sih ya, Tik, mau Tiba-tiba ada nggak tahu, halangan tiba-tiba apapun. muncul broadcastan tentang STAN. Iya, nggak tahu. Dan untungnya lihat. Iya. Dan untungnya Iya, untungnya lihat, dan untungnya nggak di scroll kan. bener. Oh, wah. Gue salut sih ya, sama cita-citanya kayak ini ya agak beda itu loh dari Iya. yang sebelumnya kan. Ada kan orang yang masuk STAN udah dari Niat SD banget udah lahir udah biasanya. kayak Iya, "Wah, udah aku nanti STAN, kayak, aku udah kayak badanku udah siap-siap untuk sekolah kedinasan. iya, gitu. memang Tapi gitu teman-teman ya. ini baru fokus ke kedinasannya pas mau lulus ya, bahkan pas Iya. mau ada yang pas mau masa-masa masih mencari Iya, masih mencari jati tempat diri. perkuliahan, Iya. iya. Jadi tempat perkuliahan. Oke. Oke, kan ini sekarang di jurusan MKN nih. Boleh tahu nggak alasan kenapa milih MKN? Terus gimana nih rasanya menjalani MKN selama 4 semester ini gitu? Ada struggle-nya atau ada senang di mana gitu? Oke, tadi kan udah aku duluan nih, Alif duluan coba. Oke, kalau Ya, dulu dari Alif. MKN itu kita kan milih di website SPMB ya dulu ya. Ya. Nah, itu tuh setelah pengumuman UTBK gitu. Jadi kita bisa kayak masukin mau pilih apa aja. Nah, waktu itu aku sama sekali nggak tahu karena informasi yang ku dapat tuh jurusan PKN STAN itu cuman D3 aja. D3 ini, D3 pajak, D3 KBN dan Bener-bener, teman-temannya. iya. Terus tiba-tiba waktu saya pilih cuman 3. Iya Ada kan, MKN, MAP sama SP. Nah itu sama sekali nggak tahu. Cuman kalau dari apa ya, dari logika kok, oh ini kayaknya akuntansi susah, udah taruh bawah gitu. Oh, Bisa gitu ya. Pilih. iya. Berarti dia ini kayak tahu apa yang dia Udah tahu, inginkan iya. gitu. Jadi ya. yang daripada aku nanti pusing kita di bawah. Iya, iya karena kan ada pilihan 1, 2, 3 gitu kan. Kalau Meskipun kan itu kan kayak ASP kan kata-katanya peluangnya kan paling tinggi kan pas zaman itu masih ya gak sih? Oh, Iya, kalau di Peluang keterimanya. kalau peluang Kuota atau kuota- justru kalau- MKN, iya, Mbak. Oh, bisa MKN Iya. paling banyak. Tapi yang MKN diterima kuotanya paling banyak apa? tetap MKN. MKN juga. Iya. MKN juga. Jadi no offense sih. Iya. Next. Nah, waktu itu karena kan kalau akuntansi kan teman-teman yang IPS juga udah dapat gitu dan mereka ngeluh, ih ini susah. Oh, Terus, udah iya. ada denger. Udah dengar Iya, dari cerita-cerita. mulut ke mulut gitu Iya. tentang akuntansi nih reputasinya nggak baik gitu. Terus akhirnya waktu lihat ada sisa 2 kan MKN sama MAP. Terus waktu aku lihat, manajemen keuangan negara kayak keren gitu. Kayak keuangan negara. Oh, ada negara-negaranya. Iya, keuangan negara. pas sama politeknik keuangan negara. Oh iya, bener. Politeknik keuangan negara STAN terus manajemen keuangan negara. Terus kalau aset kayak aku ini apa ya? Aku nggak tahu gitu. Jadi aku taruh tengah. Jadi yang paling atas MKN Oh, gitu. dan setelah aku cari informasi lain nggak tahu namanya di mana. Intinya kalau MKN tuh ada kaitannya sama kayak pajak, bea cukai gitu. Iya, penerimaan negara Iya, gitu. walaupun waktu itu kayaknya PKN STAN belum 100% publish kayak deskripsinya kayak gimana gitu waktu itu. iya. Karena kita kan juga angkatan pertama. Gitu sih Iya, waktu benar. dulu milih MKN. Kalau kita gimana? Kalau kita Oh, kalau misalnya aku sebenarnya mirip-mirip juga sama kayak Alif. Kalau aku sih emang pure awalnya pilih MKN itu karena kuotanya paling banyak.
Jadi aku benar-benar ngurutin pilihan 3 pilihan itu tuh dari kuotanya. Karena emang MKN paling banyak kuota, habis itu yang kedua emang MAP, yang paling sedikit kuotanya itu ASP. Oh gitu Jadi ya. peluang berdasarkan kuota Iya, gitu. berdasarkan ya. kuota. ASP paling dikit. Terus juga sekaligus dengar desas-desus sama orang kan katanya kalau akuntansi paling banyak di DO tuh. Oh Jadi- iya. Ya, Ini jadi sih besti ya. standar sama mana lagi nih? Mana lagi nih yang harus Besti mana lagi nih? Katanya paling banyak di DO. Jadi kayak aduh kayaknya saya menghindari hal-hal seperti Daripada itu. daripada gitu ya. Jadi langsung aja MKN kayak gitu. Dan kayak kan katanya MKN itu kan sebenarnya waktu itu kita emang bener kata kan deskripsinya kayak belum lengkap gitu loh. Jadi iya, kayak kita cuman sekedar tahu dari penjelasan singkat doang di surat-surat yang dari STAN misalnya kayak gitu, info-info dari STAN. Iya, info STAN. Nah, kalaupun baca itu kan juga kayak nggak ngerti nih ngomongin apa gitu kan. Kayak Iya cuman kan, kayak oh, ngasih tahu sebagai deskripsi orang kayak awam gini-gini kan, kita iya. awam nggak tahu gitu. Nah, habis itu jadi kayak yang setahu aku cuman bilang kayak kalau MKN bea cukai sama pajak kayak gitu. Nah, kebetulan kan aku tertariknya sama bea cukai. Jadi kayak Oh, oh ya gitu. udah, ya aku tertarik sama bea cukai gitu. Jadi kayak oh ya udah MKN gitu. Terus sekarang setelah terjun ke MKN nih selama 4 semester, how the feels? Kalau aku sih ya menikmati aja sih. Karena kebetulan walaupun aku backgroundnya dari dari saintek ya, sama sekali nggak pernah nyemplung ke sosial humaniora kayak gini, ekonomi, akuntansi dan temen-temennya. Somehow aku merasa maksudnya bisa ngikutin gitu loh, walaupun nggak ada basic sama sekali. Jadi kayak belajar dari awal bener-bener ya Alif ya. Bener-bener dari awal, dari kayak waktu kita dulu tingkat 1 semester 1 itu kayak ada pengantar akuntansi gini-gini. Iya, Masih bisa ngikuti gitu loh. Kayak entah kenapa kayak kalaupun seandainya dulu waktu SMA aku masuk jurusan IPS kayaknya nggak apa-apa gitu loh. Dan Iya. kayak aku Basicnya kan kayak sekarang. ternyata karena selama ini mungkin aku berkutat di kayak fisika, matematika yang hitung-hitung gitu, dan aku merasa kalau ilmu yang terkait ekonomi akuntansi ini kayak luas gitu loh. Jadi kayak bisa membuka pandangan baru gitu. Kayak aku dulu nggak pernah kepikiran kenapa sih kalau nyetak uang banyak tuh tiba-tiba inflasi itu. Iya benar. Bahkan kadang kita kan mikir kayak inflasi itu apa ya, kebanyakan uang Iya, apa bahkan ya. inflasi itu nggak tahu definisinya sebenarnya kayak dulu nggak itu. tahu gitu Iya. loh. Kayak kenapa ya kok dari pemerintah nggak nyetakin uang buat masyarakatnya aja untuk Iya. menghilangkan kemiskinan gitu. Iya. Itu Ternyata semua semua terjawab waktu aku Di masuk MKN. STAN. Iya. Iya, Masuk MKN STAN. keseluruhan dari mata kuliahnya juga. Gitu sih kalau aku. Oke, kalau kita Kalau aku sih sebenarnya kan kita di semester 4 ini kan yang benar-benar MKN banget tuh di semester 3 baru mulainya ya. Jadi semester 1 2 itu kita dicampur rata tuh. Oh iya benar. konsentrasinya Iya, berarti dengar-dengar. baru ini ya, atau udah pembagian konsentrasinya itu dari Kalau Tadi sebenarnya tuh penerimaan. kalau misalnya kita masuk MKN, MAP atau ASP itu udah dari awal. Oh, dari awal, Ya, oke. cuman kayak kelasnya waktu itu dicampur aduk semuanya. ASP, MAP sama MKN tuh kayak udah jadi satu kelas terserah gitu. Nah, baru mulai benar-benar kayak MKN sama MKN itu waktu di semester 3 kan. Nah, itu jadi baru mulai masuk ke matkul-matkul yang MKN, matkul-matkul MAP sama matkul ASP. Nah, waktu itu sih jadi kalau misalnya waktu awal-awal semester 1 semester 2 aman-aman aja karena kayak ya semua orang juga sama sih kayak Alif, aku kan saintek juga tuh. Iya. Nah, tapi kalau misalnya akuntansi sih aku dulu ngambil di SMA-nya itu kayak matkul tambahan Lintas kan ada minat tuh. gitu ya? Lintas Ya, minat benar. ya. Lupa aku namanya. Iya, benar. Lintas Tadi minat. masih nemuin itu. Ya, lintas minat aku ambil ekonomi. Jadi di ekonomi Oh, itu ya. ada Masih ada lah ya, dikit-dikit dikit-dikit. lah, tapi jauh banget sama yang di STAN. Cuman kan waktu awal aku di STAN lebih spesifik Iya, ya sih. sangat-sangat Bukan main spesifik. sih. Iya, kompleks dan Pengantar aja rumit. spesifik. Iya. Mengantar aja udah spesifik. Iya, Udah makanya. sejauh itu. Oke. Tapi seenggaknya kan kayak ada kayak basicnya gitu lah. Batu loncatan lah. Iya, sebelum batu masuk loncatan. di- Jadi iya. nggak yang buta banget kayak gitu. Terus ya aman-aman aja karena banyak teman-teman yang untungnya anak-anak STAN itu ternyata baik-baik dan yang selalu mau membantu kalau kita nggak ngerti pelajaran gitu. Iya loh, stand yang Iya, sekarang saling iya sih. tentir-tentir Bonding- mulu. bondingnya Ya, kan. bonding. Mungkin karena ini ya, apa efek dari asrama Bener. kan. Oh iya, bener Kan banget, Alif sama Kak. kita Betul. dulu asrama Iya, kan. asrama itu Banget. berpengaruh Segi banget sih. Sangat positifnya, berpengaruh iya sih kan. sama Jadi nambah temenan relasi kita. sama jadi lebih deket juga kan, Iya. saling membantu. Kalau yang tadi kan, kalau yang edisi kemarin kan asrama itu membuat kita jadi rajin belajar. Iya, ya. kayak Tepat ini, waktu. motivasinya jadi Kalau yang jadi sekarang lihat ini, teman-teman jadi yang kita lain. punya temen kan, Iya. bonding antar temennya. Keren iya. sih, keren. Oke, nih tadi Alif sama kita udah memaparkan ya. Menurutku udah
Apa? Udah Iya, berbobot banget sih. Iya, ini Tentang gimana ini sih? kulitnya udah semua nih, kulitnya semua nih, wah keren Nah, banget gimana sih. perkuliahan di dunia manajemen keuangan negara. Iya. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Betul. Kita ada Kita segmen ada surprise segmen nih. spesial ya. Namanya apa? Mitos atau fakta. Oke. Waduh. Yang Mulai, pertama. Fel. Cus. Nanti ini ya kita sama Alif tinggal jawab mitos atau fakta gitu barengan dalam waktu 3 detik. Barengan ya. Oh, Tiga barengan. detik. Barengan, iya, 3 detik. Boleh diskusi dulu. Oke. Oke, yang Waduh. pertama. Lucu nih kalau beda nih. MKN itu K-nya kepanitiaan. 1, 2, 3. Mitos. Ya, Ya, ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Silahkan Ibu Gita klarifikasi. Kenapa? Waduh. Silahkan. Gimana nih? Oh iya, kita dia Dulu. dulu. Kenapa milih? Tadi kan MKN kayaknya Kepanitiaan, kepanitiaan. ya. Nah, kalau menurut aku sih kepanitiaan tuh nggak cuma untuk MKN ya. Jadi maksudnya kayak Hmm. kepanitiaan mah nggak ngeliat dari prodi mana kayak gitu. Karena anak-anak stan rata-rata emang kepanitiaannya sih yang lebih jalan dari menurut aku ya. Iya. Kalau misalnya aku dengar dari teman-teman univ lain itu kayak univ negeri, mereka tuh organisasinya yang lebih jauh Oh, sering. gitu ya. Organisasi. Kalau misalnya di sini organisasi jalan Kepanitiaan, juga. iya. Cuman lebih Kepanitiaan banyak yang ya. namanya terdengar tuh kepanitiaan. Kepanitiaan, Dan Ya kita gitu. di PKN sendiri emang aku akui banyak banget kepanitiaan sih. Iya, Dan oh. itu berarti kan pengembangan Tiap soft skill di minggu sini ada juga oprek, keren aku tuh ya. bingung. Iya, Bener banget. Iya, Olimpiade ada aja. Iya. Olimpiade ada opreknya. Apalagi debat ada opreknya. Tiap Iya. event misalnya kita emang setat buka itu gitu loh sama orang-orang ya kan. Iya. Meskipun kayak event kayak PRPN kan pajak doang. Iya. Ya, tapi kita membuka semuanya Ya, buat jurusan universal lain, semuanya, buat gitu. jadi panitianya Jadi keren. panitia, oke. Kalau ada Alif. Kalau tadi MKN kayaknya kepanitiaan itu lebih ke Iya. karena setiap kali ada pengumuman oprek tuh kan biasanya ada nama NPM Prodi. Nah itu tuh udah semuanya manajemen keuangan negara. Iya, yang paling banyak gak Iya, sih? Karena paling banyak ini juga Iya, ya. manajemen keuangan negara dari alih program sampai reguler itu namanya mendominasi gitu loh. Jadi makanya kayak MKN kayaknya kepanitiaan Sesuai lah ya. Iya sesuai sih kayaknya kepanitiaan. Benar-benar. Next Tik. Next, kita lanjut ke mitos atau fakta kursi panas sih. Waduh. Ya. Panas banget. Yang kedua. Udah mulai berapi-api. Ya, kalau kita lihat-lihat nih kan kalian suka jelong-jelong ya. Iya. Suka jalan-jalan. Betul. Mitos atau fakta? MKN mahasiswanya harus punya motor karena suka touring. 1, 2, 3. Fakta. Ini nih. Tidak bisa mengelak kalau ini. Nggak bisa. Silahkan diklarifikasi. Salah satu jelasin. Oke, aku deh. Emang bener banget kita kan mungkin karena sebelumnya kita setahun dikurung di asrama ya. Kurang. Aku jadi kurang. Bertapa. Bertapa. Bersemedi di Iya, dalam iya. asrama selama 1 tahun gitu untuk menerima berbagai hal gitu kan. Nah, sekalinya kita dilepas ibaratnya tuh kayak kalau balon tuh meledak gitu. Langsung bayangkan. Iya, Seluruh yang Buru kita keluar miliki. sangkar. Iya. Setelah kita dalam sangkar yang selama setahun terus kita keluar melihat dunia luar. Waduh, Wih. itu kita ini udah kayak aduh Ya kali iya, enggak minggu depan kesini yuk, minggu depan kesini yuk. Iya. Walaupun dulu waktu kami di asrama ada pesisir tuh kan kayak nggak puas gitu loh. Kita ini Iya, nggak bisa kan, ada ditahan. Jadi jalan. teman-teman kalau ada kepanitiaan kan biasanya ini juga ya. Iya dulu Ambil anak asrama waktunya. ambil gitu. Nah makanya motor itu jadi sesuatu yang esensial karena ya kita mau kesini kesini main kesana Mobilitas, kemari ya. jadi kayak bahkan hari-hari kuliah pun misal abis kuliah nih Iya. kita biasanya kuliahnya jam 4 ayo kesini udah langsung pergi jadi kayak Oh, ini ya, Iya. spontan itu. Langsung. spontan itu Spontan uhuy. iya seuhuy spontan uhuy Spontan uhuy. makanya motor itu penting banget Penting buat banget. kita yang mobile kemana-mana. Wih, bener. Jadi selain touring di pendidikannya kan, suka kunjungan ke kantor-kantor ya juga. Iya, kan, ya. benar-benar. Betul banget. Di ini juga kehidupan santuinya juga touring ya, Iya, touring iya. main juga emang wah, cocok Ya, banget. biasanya namanya juga keluar dari asrama kan ya udah Iya. punya bisnis kan ini. Iya. berarti. Benar. Oh iya. Ini benar. dia Wishlistnya Iya. udah panjang Ya tuh. Bintaro sektor mana yang belum kita kunjungi ya. Iya, benar. Oke. Lanjut Oke. kalian terakhir kali ya Ferdi. Oke, Mitos yang apa yang ya? terakhir ya. Mitos atau fakta? MKN itu tuna asmara, kuliah yes pacaran no. 1, 2, Dua. 3. Mitos. Mitos. woi. Tapi kalau yang ini aku pengen denger dari satu-satu sih. Oke, silakan Alif boleh. dah, Alif Ganti dulu kita deh. Singkat Siapa? aja boleh sih. Alif aja. Ya Ayo, udah Alif, udah yuk. Ini Apa ngobrolin gimana nih kisah cinta apa Kenapa nih? ya? Maksud gak usah kisah sih kayak kenapa kan aku apa MKN ini apakah kuliah, yes. jomblo atau punya pacar kan. Terus Kalau- kalian apa tadi? Kuliah yes, pacaran Pacaran no. no. Jadi apakah Mitos waktu ya kalian kan. tuh
kalian sumbangkan ke perkuliahan semua atau ada ya quality time lah Support sama system. ayah Ya, gitu. Oh, kalau aku berkaca dari teman-teman yang lain tuh emang malah seimbang sih antara kehidupan Balance. percintaan sama akademik maupun non akademik gitu. Bisa dibilang semuanya dikasih effort 100%. Oh iya gitu ya. Gitu. Bisa bagi Ngambis waktu ya. juga jalan, non akademik juga jalan, percintaan Percintaan pun juga jalan. Oh iya. Jadi sama-sama 100, nggak ada yang dari 100 dibagi 3, nggak semuanya sama-sama 100. Karena itu Keren juga sih. ada kan yang memang minatnya di non akademik kayak kepanitiaan gitu. Tapi juga ada yang di akademik juga. Jadi cinta itu juga jadi support system. Benar-benar. Pacar MKN nih senggol dong. Sesuai judul prodinya kan. Manajemen semuanya. Iya. Manajemen Oh, ya. iya, di manajemen iya, Boleh, betul boleh. banget. Jadi Jago manajemen seimbang nih, banget oke. sih kalau anak-anak MK ini semuanya jalan lancar 100%. Kita setuju? Setuju banget sih, malah kan kayak sekarang itu kalau aku berkaca dari teman-temanku dan juga adik-adik tingkatku yang sekarang itu malah masuk stan baru dapat pacar. Betul. malah Ya, Iya, gitu. betul Jangan-jangan banget. setelah tamat akad nikah beneran nih. Iya bener. Iya. Bisa jadi Bisa tuh. Jadi jadi. kayak malah di stan baru dapat pacar gitu. Jadi kayak dan anak-anak stan itu biasanya waktu di asrama sih atau sampai di kos juga sih, maksudnya sampai udah keluar dari asrama itu cara pacarannya yang paling sering kayak belajar bareng, Iya. ngambis bareng. Iya, Iya, bener. Ngambis Jadi ada bareng. benefitnya. Iya, Yang, dan itu ada menurutku positifnya cuma ya. ada di stan aja gitu loh. Ngedate-nya tuh nggak Sambil sekedar belajar. iya, ngedate-nya belajar. Belajar Iya Dan- bener real ya. Iya, jadi kayak kalau aku lihat teman-teman universitasku yang lain tuh belajar kemana gitu, liburan kemana, kesini kemarin ke kafe. Iya. Ini nggak kayak kadang di perpus belajar. Iya. Kayak ngajarin tentir tutor Iya. itu kan Itu sih, nggak itu sih. nggak wajar banget gitu loh. Masya Orang lain Allah. lihat, kalian mungkin kalau orang lain lihat tuh, oh ini kayaknya cuma kelompok belajar biasa. Tapi kalau ini tuh ngedate yang mereka Ngedate itu belajar. belajar. Membantu bersama Purpose sih. Betul sama. Iya, bener. Walaupun nggak tahu itu ya masuk apa enggak tuh sama pacar belajar. Ya minimal inilah ya. Apa ya, Ada kayak- effort lah Iya, ya. ada effort. ya. Wawasan ke satu sama lain gitu. Oke, beri Balance berarti ya. terima kasih lagi nih buat Alif dan Gita. Udah Iya, sangat menambah benar-benar. wawasan. Oke. Oke, kita udah di penghujung yes. podcast ya, Tik. Aduh, Boleh sedih nih banget. buat menutup podcast ini closing statement dari Alif dan Gita. Buat dari teman-teman mungkin ada yang ini sedang berjuang ya masuk iya, ke PKN STAN, semangat teman-teman aktivasi Sobat buat Blaster. Camiba PKN Star. Camiba. Waduh. Coba dan Camiba. Silakan. Oke, Boleh, kalau Alif. aku untuk para pendengar podcast ini mungkin dari Sobat Blaster namanya. Sobat Blaster Sobat ya namanya. Blaster ya. Oke. Buat sobat-sobat Blaster yang mendengarkan podcast ini dan kebetulan lagi berjuang ke PKN STAN nih, jangan patah semangat ya. Apapun itu bisa terjadi kok, dan yang penting kalian kuatin aja dari belajarnya, usahanya. Jangan lupa berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa dan ibaratnya kayak aku sama sekali nggak ada latar belakang gimana. Aku dulu awalnya nggak tahu apa-apa, tapi karena aku punya niat juang yang tinggi banget dan akhirnya kesampaian gitu. Jadi buat temen-temen niatnya jangan dikurangin. Itu aja sih. Oke. Semangat deh pokoknya. Semangat Ditunggu di banget. kampus Aliwardana. Kalau Gita, Kayak kita. Sama kayak Alif dan juga jangan sampai putus asa dan gak usah bandingin sama orang lain, misalnya kayak dia punya kakak yang dari STAN atau kayak gitu yang bikin kayak kalian pasti dia punya info lebih banyak. Itu nggak usah karena nggak ngaruh juga, buktinya kami aja yang nol gitu Iya, bahkan pengetahuan sekolahnya belum ibaratnya, iya. didatengin nama orang stan ya kan? Belum kenal stan secara utuh. Ngomong Nggak dari kenal. Besti. Iya, Mas. Besti yang Sumbernya dari Besti. bener itu. nih Besti. Carilah Besti standar dari sekarang. Jangan sekali. kalian yang jadi bestie Iya, standar. jangan juga sih. Jangan Cari standar. Besti standar. Jangan jadi Besti standar. Oke, keren banget. Itu tangan sekali lagi buat Alif dan Pokoknya berarti Gita. tetap semangat ya dan Tetap jangan semangat. berputus asa karena kalau udah ada kesempatan coba aja karena kalau takdir itu nggak bakal kemana ya. Betul sekali. banget. Real. Oke, luar biasa sekali paparan dan informasi yang telah disampaikan Alif sama Gita terkait gimana sih kehidupan di jurusan manajemen keuangan negara. Nah, ini kan udah episode 2 nih ya, Fer, ya. Masih ada banyak episode lagi nggak sih, Fer? Betul banget. Nah, jadi sebelum kita bridging ya, kami mau ngucapin terima kasih buat Alif dan Gita ini udah menyempatkan diri hadir di podcast ini. Nah, semoga tersampaikan ya pesan-pesannya dan menambah motivasi buat Sobat Blaster, Camiba, PKN STAN buat semakin semangat buat masuk ke PKN STAN gitu kan. Nah, buat Sobat Blaster juga kami ingatkan untuk buat yang mau memantau info-info terkini ya, Up to date. ya bisa mengakses melalui akun
BEM PKN Stan di Instagram. Dan juga buat yang mau dengerin podcast yang menarik dan mengedukasi, bisa juga mengakses di akun @radio12_ dan juga di Podblast di platform Spotify. Oke. Nah, semoga podcast ini bisa bermanfaat juga buat kita di sini pendengar-pendengar Sobat Blaster yang sekarang mungkin lagi bingung nih memilih jurusan untuk tahun depan ya kira-kira. Benar. Ya, kira aku nggak tahu nih jurusannya ada apa aja. Bisa buat kiat-kiat nih. Kalian sangat tepat ya menurut podcast Betul, ini. tepat banget. Pas banget. Dan pesannya adalah mencari bestie standar. Ya itu jangan lupa. Mencari jangan Menjadi. menjadi. Iya, Mencari jangan menjadi. Oke, tadi kita udah buka dengan pantun yang ciamik. Oke, pastinya akan ditutup dengan pantun juga ya. Nanti jangan lupa Alif Gita bilang cakep ya. Oke, Sama Sosial siap. bilang cakep. Oke. Burung kenari suka menari. Cakep. Dalam kandang siapa yang punya? Artinya. Saya Ferdi. Dan saya Fatika pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ngobrol Ngobrol bareng buat bikin harimu makin cepat. Sampai jumpa.